Dan pemirsa, kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan narasumber kami yang sudah ada di studio. Sudah ada Ibu Yeni Wahid. Ibu Yeni, tadi kita sudah sempat membahas bahwa ini adalah momen bersejarah bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk Indonesia. Menurut Ibu seperti apa? Iya, karena Sri Paus tentu seperti kita sama-sama tahu bukan cuma pemimpin gereja Katolik, salah satu kelompok agama dengan pengikut terbanyak di dunia, tapi juga pemimpin dari Tahta Suci Vatikan. Jadi memang sosok beliau adalah sosok yang istimewa, yang multidimensi, dan influence atau pengaruhnya melampaui dari sekedar umat Katolik saja. Beliau menjadi simbol banyak sekali hal-hal yang baik di dunia. Salah satunya ketika beliau menandatangani dokumen Human Fraternity atau dokumen tentang persaudaraan dunia, persaudaraan sesama manusia dengan Syekh Ahmad Tantawi dari Al-Azhar yang juga dianggap sebagai salah satu institusi agama Islam yang tertinggi di dunia. Nah, di mana mereka berdua ini meminta seluruh umat ya beragama, siapapun yang percaya pada keagungan Tuhan, untuk selalu mengedepankan jalan dialog, untuk selalu melindungi orang-orang yang miskin dan terpinggirkan, untuk mengedepankan kultur yang saling menghormati satu sama lainnya. Nah, hal-hal semacam ini, melindungi orang-orang yang tidak berdosa, dan kemudian selalu memastikan bahwa tidak ada konflik, diskriminasi, dan lain sebagainya. Jadi sosok beliau memang sosok yang super istimewa ya. Saya sendiri sangat mengagumi beliau. Terutama ketika beliau membasuh kakinya para pengungsi Syria. Jadi para pengungsi dari Syria, korban-korban perang, korban-korban konflik gitu ya, datang ke Eropa. Ada satu perempuan berjilbab dibasuh malah kakinya oleh Paus Fransiskus. Ini kan menunjukkan bahwa beliau itu orang yang keluar dari sekat-sekat agama. Tapi beliau adalah orang yang mengutamakan kemanusiaan. Nah, jadi keistimewaan beliau itu luar biasa sekali di mata saya. Kalau kita berbicara kemanusiaan dan juga kesederhanaan, Bu Yeni Wahid, kita tadi juga sudah melihat bagaimana Paus datang dengan menggunakan pesawat komersil. Penjemputannya bukan juga first class loh. Bukan first class, betul. First bukan first class. Kemudian penjemputannya juga dengan mobil biasa-biasa saja, dan bahkan Paus Fransiskus juga menginap di Kedutaan Besar Vatikan, bukan di hotel mewah. Bagaimana Bu Yeni melihat ini? Ini menunjukkan sekali, ini simbolisme. Simbolisme dari sikap beliau yang sangat konsisten dari dulu, yang menentang kapitalisme yang terlalu berlebihan, konsumerisme, hedonisme. Memang beliau datangnya dari Ordo Jesuit. Ya, Ordo Jesuit itu terkenal dengan pembelaan terhadap orang-orang yang miskin, orang-orang yang teraniaya dan terpinggirkan. Nah, jadi dari sini kita melihat bahwa beliau konsisten dengan sikap hidupnya itu, walaupun sebagai pemimpin negara, ya, yang pengaruhnya melintasi batas negaranya saja. Kalau kita lihat negara Vatikan kecil sekali, kecil sekali, betul. Penduduknya juga kecil sekali, terkecil di dunia gitu ya. Tetapi kan umatnya di seluruh dunia. Nah, jadi kita melihat bahwa sosok Paus Fransiskus ini memang adalah sosok yang sangat humble, sangat sederhana. Dan ini pesan yang menurut saya harus kita lihat ya. Apapun latar belakang agama kita, saya rasa kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus sebagai orang yang punya kelayakan untuk hidup mewah, untuk dielu-elukan, dipuja-puja, tapi justru beliau mengedepankan gaya hidup yang sederhana. Ini pelajaran bagi kita semua. Tidak hanya pelajaran buat umat Katolik, tapi juga untuk mayoritas yang memang di Indonesia adalah umat Muslim, yang kita ketahui pula bahwa agenda Paus Fransiskus di Indonesia salah satunya adalah berkunjung ke Masjid Istiqlal. Ini bagaimana Anda melihatnya? Ya. Jadi seperti kita sama-sama tahu bahwa Paus Fransiskus ini adalah sosok yang sangat memajukan hubungan antar agama, dialog-dialog antar agama. Yang ditunjukkan tadi dengan ditandatangannya dokumen tadi ya, bersama dengan Syekh Ahmad At-Tayyib. Nah, lalu ketika beliau berkunjung ke Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, beliau menghormati keyakinan dari umat Islam di Indonesia dan umat-umat agama lainnya. Jadi bukan cuma umat Islam yang akan ditemui oleh beliau. Ini kan menunjukkan simbol bahwa kita semua ini disatukan oleh keluhuran nilai-nilai ilahi yang kita coba bawa di tengah-tengah masyarakat. Bahwa sebagai orang yang percaya pada keesaan Tuhan, pada sifat Tuhan yang Maha Penyayang, kita sendiri harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Itu pesannya menurut saya. Dan saya rasa ini harus kita replikasikan terus dalam skop-skop kecil di lingkungan kita masing-masing. Dan saat ini kita tengah melihat
grafis dari kegiatan apostolik atau perjalanan apostolik Paus Fransiskus selama berada di Indonesia. Di mana pada tanggal 6 dia rencananya akan bertolak menuju Papua. Dan pada tanggal 3 Paus tadi juga sudah tiba di Indonesia. Besok ketemu dengan masyarakat sipil, masalah undangannya, bertemu juga dengan para pejabat, lalu kemudian bertemu tentunya dengan umat Katolik, ya, dengan misa khusus di katedral juga. Nah, lalu berikutnya ketemu dengan tokoh-tokoh agama, lalu juga misa besar di GBK. Di GBK, betul. Ya, Kita juga akan membahas lebih lanjut lagi agenda-agenda dari Paus Fransiskus selengkapnya selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa.